Oke, baik. Ini pembahasan untuk latihan soal di pertemuan yang sebelumnya. Ini diketahui ada segitiga ABC, ya. Semuanya sama sisi. Jadi semua derajatnya adalah 60 derajat. Kemudian panjang dari A ke C, titik A ke C itu 12 cm, A ke B itu 8. Maka kita menggunakan rumus trigonometri ini. Setelah itu, ini hanya memasukkan ke rumus yang sudah ada, karena dia itu harus menggunakan sin alfa dengan apa yang diketahui, maka kita tinggal substitusi setengah dikali 12 kali 8 dikali sin 60. Kita tahu bahwa sin 60 itu setengah akar 3. Maka hasil untuk nomor 1, proses jawabannya adalah 24 akar 3 cm kuadrat. Selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2 itu yang dia tanya adalah luas segitiga PQR. Nah, ini panjang sisi-sisinya 6, 8, dan 10. Nah, ini kita menggunakan rumus setengah, kemudian total dari semua panjang sisi-sisinya 6 ditambah 8 tambah 10. Kemudian karena kita dapat 12 cm, kita tinggal memasukkan ke rumus trigonometrinya menggunakan luas segitiga. Setelah itu kita substitusi dan kita mendapatkan hasil 24 cm kuadrat. Untuk yang nomor 3 pembahasannya, semua sudut ABC-nya itu 60 derajat, kemudian panjang masing-masing sisinya itu 8 akar 3, maka menggunakan rumus luas segitiga tinggal kita memasukkan saja seperti di nomor 1, maka hasil untuk nomor 3 adalah 48 akar 3 cm kuadrat. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4, yang untuk nomor 4 itu dia itu kan ada ada bangun jajar genjang, cuman ini kan kita ada membentuk segitiga ya kalau menghubungkan garis diagonalnya. Maka sebenarnya kita mempunyai dua segitiga ya, yaitu segitiga PQR, ini segitiga PQR dan PSR ya. Kemudian kita memasukkan menggunakan rumus luas segitiga. Setelah itu kita mendapatkan luas segitiga PQR. Jadi dikerjain masing-masing dulu. Rumusnya sama, luas segitiga dari trigonometri 20 akar 3. Jadi di sini diproses karena dia ada 2, maka tinggal dikali 2 karena kan pasti ini bangunnya sama gitu. Maka hasilnya 40 akar 3 cm kuadrat, seperti itu. Kemudian yang untuk nomor 5 ini kita menggunakan operasional biasa sebenarnya dalam trigonometri. Jadi ingat saja kita mau mengubah ini ke dalam sin 75, maka sebenarnya bentuknya kita buat sama dalam bentuk cos. Nah, berarti otomatis kita memikirkan derajat sudut istimewa yang kalau misalnya dikurang dengan 75 dia akan sama ini. Setelah itu kita menggunakan rumus yang kemarin saya berikan itu sebenarnya kalau misalnya sin A plus B, ingat aja nadanya sin cos sin, jadi nanti tinggal dimasukkan AB-nya gitu cara mengingatnya. Terus kalau misalnya cos A plus B, nadanya jadi cos sin gitu. Maksudnya gini, ini kan cos gitu. Nah, tapi karena di sini kita bisa menggunakan cara yang lain, maka kita menggunakan rumus ini. Setelah itu kita mengoperasionalkan. Setelah didapat, maka tinggal kita cari bahwa nilai cos 45 itu berapa, kemudian cos 30 itu berapa, maka kita mendapatkan hasil untuk 5A itu setengah akar 6. Kemudian untuk yang B juga itu kita menggunakan sudut-sudut istimewa yang paling mendekati menggunakan rumus ini. Setelah itu operasional biasa dan kita mendapatkan hasil setengah akar 2. Nah, kalau misalnya nomor 6 yang A dan yang B sebenarnya seperti ini kan sin 75, berarti kan sebenarnya logikanya derajat istimewanya itu dari 45 ditambah 30. Ini kan sudut istimewa. Nadanya kalau sin itu nanti tanda penghubungnya itu tidak berubah. Jadi nanti nadanya itu sin cos, nih sin cos sin. Nah, tinggal diurutin 45 30 45 30 biar menghafalnya mudah. Setelah itu kita operasionalkan aljabar biasa, maka dapat 1/4 buka kurung akar 6 plus akar 2 tutup kurung. Nah, kalau misalnya cos dan yang ini dikali ya, dan kalau misalnya cos
Cos itu nanti nadanya cos, sin, tapi untuk bagian cos itu tandanya lawannya, kebalikannya. Kalau di sini positif, nanti penghubungnya jadi negatif. Seperti itu. Nah, kalau udah nadanya cos, sin, tinggal diurutin 45, 30, 45, 30. Dan ini tinggal operasional saja, maka kita dapat 1/4 kurung akar 6 kurang akar 2 tutup kurung. Demikianlah pembahasan dari latihan minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi trigonometrinya gitu. Terima kasih, semoga membantu.